Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Jamal Priadi di IJP Tutorial. Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjut ke part 3 cara membuat denah di AutoCAD. Bagi teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, silahkan bisa cek di notifikasi di atas ya. Sehingga ketika menonton video ini paling tidak teman-teman sudah punya gambaran, tinggal melanjutkan. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan subscribe dulu. Semoga channel ini bisa berkembang ke depannya ya. Oke, langsung saja kita sekarang pembahasannya membuat pintu dan jendela ya. Nah, sebelum kita membuat pintu dan jendela, kita off-kan dulu layer as ya. Kita off-kan. Oke, nah fungsinya menggunakan layer itu seperti ini. Jadi ketika ada layer yang misalkan akan kita off-kan, kita bisa off-kan. Jadi bisa di hide, ini tidak dihapus tapi hanya disembunyikan atau di hide ya. Nah, untuk membuat pintu dan jendela, kita buat dulu layer ke layer properties. Kita tambahkan layer di sini, new layer, kita bikin pintu. Warnanya kita kasih warna pink ya. Lalu tebalnya kita kasih 13. Yang selanjutnya kita buat lagi layer jendela. Warnanya kita kasih warna biru muda. Oke, tebalnya juga kita pakai 13. Oke. Nah, setelah kita membuat layer atau menambahkan layer, lalu aktifkan dulu layer. Kita buat pintu dulu ya. Kita aktifkan dulu layer pintu. Yang pertama kali kita buat adalah kusennya. Oke, kita berbicara kusen berarti ukuran standarnya itu mungkin ada 6/12 atau 6/15 ya, ada mungkin 5/12, 5/15. Kita pakai yang 6/15 ya, yang serata dinding. Pakai rectangle seperti biasa. Rectangle kita buat ukuran lebarnya 6 kali 15 seperti ini. Nah, apakah cukup seperti ini? Jadi tidak ya teman-teman. Kusen itu ada lekukan masuknya ke dalam untuk menahan daun pintu ya. Jadi kita buat lekukannya itu 1 kali 3. Jadi 1 itu yang masuk ke dalamnya, sedangkan yang 3 cm itu adalah tebal daun pintunya. Nah, setelah seperti ini, lalu kita potong bagian yang ini pakai trim ya. Pakai trim TR, lalu di enter 2 kali, lalu ini nah seperti ini ya. Jadi ini kusennya sudah jadi satu. Nah, setelah itu kita buat garis di sini sesuai dengan lebar bukaan pintunya berapa. Misalkan kita buat yang bukaannya itu 80 cm, buat aja 80 seperti ini. Lalu kita mirror kusen yang ini, kita mirror MI, enter, letakkan di tengah, cari midpointnya, klik, tarik ke atas, enter. Nah, sekarang kita sudah punya kanan kiri ya kusennya. Yang selanjutnya adalah kita membuat daun pintunya ya. Nah, untuk daun pintunya sendiri itu sama, kita pakai rectangle, letakkan di sini, tarik. Nah, ukurannya berapa? Tadi kan dia bukannya 80 ya. Ditambah 1 lekukan masuk ke dalam di kiri dan 1 di kanan. Jadi kita 82 totalnya. Berarti lebarnya atau tebalnya 3,82, enter. Nah, seperti ini.
Lalu kita buat arah masuknya ya. Biasanya ini boleh lurus, boleh melengkung. Kita pakai yang melengkung. Sekalian saya kasih tahu ke teman-teman cara buat garis lengkung. Itu kita pakai, di sini ada perintah yang namanya ARC ya. ARC ini adalah untuk membuat lengkungan. Klik ARC, klik titiknya, titik akhirnya diklik, lalu nah seperti ini ditarik saja ke bawah. Nah, jadi ya. Jadi sekarang kita sudah punya pintu ya. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum ya teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya, bahwa ketika kita mempunyai objek yang dimungkinkan akan lebih dari satu, alangkah lebih baiknya kita jadikan objek tersebut sebuah blok ya. Jadi kita blok dulu pintu ini, lalu di sini create ya. Kita kasih nama, misalkan ini pintu pick point. Nah, untuk pick pointnya silakan teman-teman sesuaikan saja ya. Klik di sini juga boleh. Lalu oke. Nah, sekarang pintu ini sudah menjadi sebuah blok. Lalu pintu ini kita letakkan di mana? Jadi rencananya nanti pintunya itu ada di sini, pintu utama yang masuk ke ruang jaga, dan di sini ada pintu ke kamar mandi ya. Berarti kita buat pintu yang untuk ke kamar mandi karena berbeda ukuran ya. Sekalian kita ulangi lagi langkah yang barusan. Oke, langsung saja kita buat pintu satu lagi. Ukurannya tetap sama, kusennya 6,15, lalu cekukannya 1,3. Ini dipindah ini, lalu di trim, lalu kita buat garis. Nah, untuk yang kamar mandi ini bukanya kita pakai 70 ya, 70. Ini di mirror, lalu buat daun pintunya 3,72, enter, lalu pakai ARC. Lalu ini di blok, create block, masukkan pintu 2 atau pintu WC ya. Pick point, oke. Pintu sudah jadi. Nah, kita coba tempatkan dulu ya. Untuk pintu yang ini kita tempatkan di sini. Nah, ternyata harusnya daun pintunya itu ada di sebelah kanan. Caranya gimana? Gampang saja, kita tinggal mirror ya. MI enter, kita ambil di sini, tarik ke bawah, enter. Nah, yang ini kita pindahkan ke sini ya. Lalu yang ini posisinya di sini kita rotasi RO. Nah, begini. Lalu ini kita pindahkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan garis dindingnya ada ya. Kita coba trim ya garis dindingnya. TR, enter 2 kali. Nah, karena ini kemarin itu kan kita pakainya multi line ya. Kadang-kadang multi line itu tidak bisa di trim. Jadi solusinya kita ini tarik ya ke sini. Kita tarik. Nah, segini. Lalu yang ininya kita tinggal copy. Nah, begini ya. Ini juga sama, kita tarik. Gini. Yang ini boleh dihapus. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat jendela ya. Jendelanya kita taruh di depan di sini. Kita taruh jendela, kita tempatkan dulu layernya di layer jendela. Caranya hampir sama ya. Caranya hampir sama. Kita pakai rectangle, ukurannya sama ya. Kusen jendela juga sama. 6,15, enter. Nah, mungkin karena ini posisinya jendelanya itu menghadap ke bawah, jadi lakukan untuk masuk dalam jendelanya itu dia ditaruh di bawah ya, ditaruh di bagian, nah di bagian sini ya. Silahkan itu disesuaikan saja. Ini sama, di trim,
Lalu buat ini panjangnya berapa, kita buat ini 50 ya, kayaknya cukup deh, 50. Lalu enter. Yang ini kita mirror. Lalu yang ini kita buat daun jendelanya. Kalau ini tinggal pakai rectangle, langsung disambungkan ke sini. Nah begini. Nah, setelah itu kita buat jadi kan nggak langsung kaca gitu ya, ada daun jendela dulu berapa senti baru kaca. Kita buat di sini, misalkan bagian daun jendelanya itu 7 cm lebarnya, tebalnya 3 cm, 7,3, enter. Nah begini, tinggal dipindah. Lalu yang ini di copy, lalu tengahnya kaca ya, seperti ini. Nah seperti ini sudah cukup ya. Ini adalah gambar dari jendela. Lalu kita sama seperti tadi ya, ini kita blok dulu, lalu create, kita kasih nama di sini jendela. Pick point, kita ambil titik poinnya misalkan di sini, lalu oke. Nah, sekarang jendelanya sudah jadi. Setelah itu kita tempatkan, kita move ya, kita move, kita simpan di bagian tengah. Nah itu tadi adalah cara membuat pintu dan jendela. Silahkan teman-teman pahami. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.